Novel 9 Matahari, Bab 611. Pak Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa altar teleportasi telah dihancurkan oleh Anda? Tanya Tuan Kota Kuno dengan gugup, menatap Ye Yunfei dengan napas terhenti. Sambil mengangguk, Ye Yunfei memahami perasaan mereka dan menjawab dengan jujur. Betul, altar teleportasi telah saya hancurkan. Semua orang terdiam sejenak, tetapi tiba-tiba suara sorakan meriah terdengar. Hebat, altar teleportasi telah dihancurkan. Benua langit kita yang mendalam aman. Hampir semua orang berteriak dengan liar, termasuk penguasa kota kuno dan Master Top. Dari benua langit yang mendalam, yang sangat bersemangat dan bertepuk tangan. Berulang kali, puji Tuhan, semua ini karena usaha Komandan Ye. Komandan Ye adalah penyelamat benua langit kita yang mendalam, kata penguasa kota kuno dengan suara lantang. Ya, Komandan Ye adalah penyelamat besar kita. Serentak teriakan tiga pasukan, dan banyak orang memandang Ye Yunfei dengan kekaguman fanatik. Tuan Kota Kuno, saya telah membunuh sebagian besar alien, tapi ada beberapa yang masih disembunyikan. Jadi, akan lebih baik jika Anda mengirim seseorang untuk melacak dan memeriksa mereka dengan teliti agar tidak menimbulkan masalah di masa depan, kata Ye Yunfei kepada penguasa kota kuno. Tidak perlu khawatir, Komandan Ye. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melacak alien yang tersisa, jawab penguasa kota kuno dengan penuh keyakinan. Komandan Cui, mulai sekarang, Anda juga akan membantu penguasa kota kuno melacak pasukan asing yang tersisa. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Ye Yunfei berkata kepada Cui Tianguo. Komandan Ye, saya mengerti. Cui Tianguo mengangguk. Cui Tianguo sudah menganggap dirinya sebagai bawahan Ye Yunfei, jadi dia secara alami mengikuti perintah Ye Yunfei. Tuan Kota Tua, Akademi Pelindung Dao kami juga akan membantumu. Xie Changkong berjalan mendekat dan berkata, Oke, ayo bekerja sama, dan kita akan bisa memusnahkan pasukan alien yang tersisa itu. Pemilik kota kuno itu tertawa. Altar teleportasi klan monster kuno dihancurkan, dan krisis di benua langit yang mendalam diangkat. Semua orang sangat bersemangat. Bos, kamu luar biasa. Kamu benar-benar idolaku. Wu Heishan keluar dari pasukan yang dipimpin oleh Cui Tianguo. Kemudian, Xiao Hui, Wen Xi, Long Yingying, Du Guhuan, Yuan Dayong juga berjalan mendekat dan mengepung Ye Yunfei. Tidak buruk, kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan kultivasi Wu Heishan dan yang lainnya, dan mengangguk. Pertempuran di medan perang beberapa waktu lalu telah membuat mereka marah. Masing-masing dari mereka memiliki nafas yang tajam dan mata yang tegas. Selain itu, mereka semua sangat meningkat kekuatannya. Sebenarnya, yang paling mengejutkan Ye Yunfei adalah Long Yingying. Dia benar-benar menerobos ke tahap awal alam Xuan Liu. Bahkan Ye Yunfei terkejut dengan kecepatan kultivasi ini. Seperti yang diharapkan dari darah klan San, bertarung di medan perang adalah cara terbaik untuk menggunakan darah klan San untuk tumbuh. Ye Yunfei mengangguk. Kamu Yunfei, di mana keluarga Nona Su? Xiao Hui tiba-tiba bertanya. Berita bahwa Ye Yunfei mengejar ke Sihai untuk menyelamatkan Su Qingluo sudah menyebar. Aku akan membiarkannya keluar sekarang. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan mengaktifkannya secara langsung. Boom! Pesawat ruang angkasa memperbesar secara instan. Dengan sekejap, Ye Yunfei memasuki pesawat ruang angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa, ada lebih dari selusin wanita. Masing-masing menakjubkan. Ye Yunfei menyapu matanya dan melihat Su Qingluo. Saya melihat Xia Feiyan. Ketika Ye Yunfei memasuki pesawat ruang angkasa, para wanita di pesawat ruang angkasa semua memandang Ye Yunfei. Ye Yunfei. Ye Yunfei. Su Qingluo dan Xia Feiyan berseru kaget pada saat yang sama. Mereka tidak percaya. Kamu Yunfei? Kamu tahu bahwa kamu akan datang untuk menyelamatkanku. Su Qingluo tersenyum. Dia tahu bahwa begitu Ye Yunfei mendengar berita kecelakaannya, dia pasti akan datang untuk menyelamatkannya dengan panik. Tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung bumi dan melakukan perjalanan melalui 3000 dunia, aku akan pergi dan menyelamatkanmu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan berjalan ke arah Su Qingluo. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakannya, dan menemukan bahwa Su Qingluo tidak mengalami kerusakan kecuali basis kultivasinya disegel. Aku percaya padamu.
Su Qingluo tersenyum dan mengangguk. Meskipun itu hanya sebuah kalimat sederhana, keduanya merasakan perasaan yang luar biasa karena terhubung satu sama lain. Ternyata hubungan antara dia dan Nona Su begitu dalam. Sebagai perbandingan, saya adalah orang yang berlebihan. Petik 2. Xia Feiyan menatap kosong pada Ye Yunfei dan Su Qingluo dengan matanya yang indah. Pada saat ini, dia menyadari betapa dia iri pada Su Qingluo. Meskipun dia tahu bahwa dia aman, namun sepertinya ada rasa kehilangan dalam dirinya, hati. Nona Xia. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dan mengangguk pada Xia Feiyan. Ye Yunfei sudah tahu bahwa Xia Feiyan menyukainya. Namun, dalam hati Ye Yunfei, hanya Su Qingluo yang ada di sana. Tuan Ye, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan kami. Petik 2. Xia Feiyan membalas hormat. Dia memanggil Nona Su Qingluo, tapi dia memanggilku Nona Xia. Ada perbedaan antara keintiman dan jarak, yang sangat jelas. Sepertinya aku tidak menempati tempat di hatinya. Hati menjadi lebih kuat, ketika wanita lain di pesawat ruang angkasa mengetahui bahwa Ye Yunfei ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua menangis dengan gembira. Oke, ayo keluar. Ye Yunfei berjalan keluar dari pesawat ruang angkasa dengan selusin wanita cantik. Ye Yunfei meminta Cui Tianguo untuk mengatur pasukan untuk mengawal selusin gadis kembali. Tuan Ye, saya akan kembali ke kota Qingxia. Xia Feiyan mendatangi Ye Yunfei, membungkuk sedalam-dalamnya, dan berkata, ibumu dan Xiao Yu sekarang berada di Akademi Pelindung Zhongsu. Kamu juga harus pergi ke Akademi Pelindung. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid Akademi Pelindung, kata Ye Yunfei kepada Xia Feiyan. Siswa Akademi Pelindung Dao. Xia Feiyan terkejut. Tahukah Anda, bagi anak muda di wilayah timur, menjadi murid Akademi Pelindung Dao adalah hal yang mulia seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Xia Feiyan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi murid Akademi Pelindung Dao di masa depan. Ayo kembali ke Zhongsu sekarang, kata Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei membawa Su Qingluo, Xia Feiyan, Wu Heishan, Xiao Hui dan lainnya, dan sekelompok orang dari Akademi Tao kembali ke Zhongsu. Lebih dari selusin pesawat ruang angkasa berbaris dan terbang melintasi langit. Tunggu aku, Guru Tao mengejarnya, dan juga bergegas ke pesawat luar angkasa. Penguasa kota kuno, Cui Tianguo dan yang lainnya, membawa pasukan mereka dan tinggal di Laut Barat, mengejar dan membunuh pasukan asing yang tersisa di mana-mana. Setelah 1 hari, akhirnya kembali ke Akademi Guardian. Ketika Ye Yunfei kembali ke Akademi Pelindung Dao, dia menerima sambutan hangat. Penatua He secara pribadi memimpin sekelompok besar siswa dari Akademi Tao, menunggu di luar akademi untuk menyambut Ye Yunfei. Dan Ye Tianpeng juga membawa anggota keluarga Ye untuk bertemu dengan Ye Yunfei. Pada hari ini, seluruh Akademi Tao sangat meriah seolah-olah itu adalah festival. Pada saat yang sama, berita bahwa Ye Yunfei menghancurkan altar teleportasi klan monster kuno menyebar ke seluruh Profound Sky Continent seperti kilat. Di daratan, sebagian besar orang jatuh ke dalam karnaval. Novel 9 Matahari, Bab 612. Nama Ye Yunfei terdengar menggema di seluruh benua langit mendalam, dan dipuji oleh semua orang. Yang lebih mengejutkan, di banyak daerah, beberapa manusia telah membangun kuil untuk mengabadikan potret Ye Yunfei, dan menyembahnya sebagai dewa. Di benak manusia, Ye Yunfei adalah sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Setelah kembali ke akademi dan menetap bersama Su Qingluo dan Xia Feiyan, Ye Yunfei masuk ke ruang rahasia untuk bermeditasi dalam kesepian. Selama periode ini, ia terlibat dalam beberapa pertempuran berdarah dan membantai ratusan ribu pasukan serta ribuan master gua. Hal ini membuatnya kelelahan secara fisik dan mental sehingga ia memutuskan untuk mundur dan pulihkan diri untuk sementara waktu agar bisa menyesuaikan tubuh dan pikirannya. Di lapangan bintang Xuan Huang, di dunia iblis kuno, suatu hari nanti. Tuan Raja Iblis Ao Yue, Pangeran Tianmo baru saja mengirim pesan bahwa Ye Yunfei berhasil memenggal lebih dari 4.000 penguasa alam Dongtian dalam satu pertempuran. Klan iblis kuno kita mengirim pasukan ke benua Tianxuan, tapi mereka terguncang oleh kekuatan Ye Yunfei. Teriak seorang pelayan yang berlari masuk ke dalam istana besar yang penuh dengan roh jahat. Apa, lebih dari 4.000 alam Dongtian terbunuh dalam pertempuran pertama? Bagaimana mungkin? Di istana, sosok yang diselimuti kabut monster tebal tiba-tiba membuka matanya, menembakkan 2 lampu monster yang menyilaukan, seru suara itu.
Sepertinya aku masih meremehkan Ye Yunfei itu. Setelah sekian lama, Raja Iblis berkata dengan enggan. Beritahu Pangeran Tianmo untuk menahan diri dari bertindak gegabah untuk saat ini. Aku akan menemukan cara untuk mengirim sekelompok master lain untuk memasuki benua langit yang mendalam. Kata Raja Iblis Aoyue. Namun, setelah sebagian besar hari, Tuan Raja Iblis Aoyue, ada yang salah. Sepertinya ada yang salah dengan altar teleportasi di Profound Sky Continent. Teleportasi tidak mungkin lagi. Seorang master ras monster kuno tiba-tiba bergegas ke istana dan melaporkan. Apa? Raja Iblis Aoyue tiba-tiba berdiri, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Raja Iblis Aoyue telah datang ke altar teleportasi kuno. Kekuatan jiwanya segera merasakan altar teleportasi ini. Altar teleportasi di ujung benua langit yang mendalam telah dihancurkan. Raja Iblis Aoyue meraung dengan marah. Apa? Altar teleportasi telah dihancurkan. Banyak master ras monster kuno yang bergegas satu demi satu tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut. Pada saat yang sama, Xuan Huang Starfield, bintang pedang surgawi. Markas Sekte Pedang Surgawi. Tidak bagus. Tablet jiwa saudara Siemens rusak. Teriakan terdengar dari sebuah istana. Istana ini secara khusus digunakan untuk menyimpan tablet jiwa dari para pemimpin tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi dan murid inti dari sekte tersebut. Begitu tablet jiwa seseorang diledakkan, itu berarti orang tersebut telah jatuh. Mengaum, muridku yang baik sebenarnya telah jatuh di benua langit yang mendalam. Bagaimana bisa, dengan kekuatan muridku, memasuki Profound Sky Continent seharusnya menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Siapa lagi yang bisa membunuhnya? Di antara mereka, pasti ada yang aneh. Raja Iblis Aoyue, kaulah yang mengeluarkan perintah hadiah, kau harus memberiku penjelasan. Petik 2. Seorang lelaki tua kurus dan pendek, setelah menerima laporan itu, membubung ke langit, berubah menjadi sinar cahaya pedang, dan menuju ke dunia iblis kuno. Raungan, Tian Qing benar-benar mati. Raja Iblis Aoyue, jika Anda tidak memberi saya penjelasan untuk masalah ini, saya tidak akan pernah berakhir dengan Anda. Petik 2. Di atas bintang laut biru, seorang wanita cantik dengan kostum. Istana tampak sangat suram, lalu berubah menjadi cahaya biru, membubung ke langit, menuju dunia iblis kuno. Hei, aku mengajari putra suci gagak emas untuk jatuh ke benua tingkat rendah. Apa yang terjadi? Ini adalah perintah hadiah yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Aoyue. Cari dia. Sebuah suara marah terdengar dari markas besar Sekte Xuanming kemudian, cahaya keemasan melesat ke langit dan menuju ke dunia iblis kuno. Di antara banyak sekte besar, ada sosok yang marah, membubung ke langit, menuju dunia iblis kuno. Lapor ke Tuan Wu, Lu Wenzi dan 8 dari mereka semuanya telah jatuh di benua langit yang mendalam. Petik 2. Seorang pelayan dari markas Wu Clan bergegas masuk ke rumah Tuan Wu dan berkata kepada Tuan Wu. Oh. 8 dari mereka semuanya berada di tingkat ke-10 gua surga. Mereka pergi ke benua tingkat rendah dan mereka semua mati. Apa yang terjadi? Baiklah, mari kita kirim seseorang untuk meminta penjelasan dari Raja Iblis Aoyue. Meskipun Lu Wenzi dan yang lainnya hanyalah pelayan keluarga Wu kami, mereka tidak bisa mati sia-sia. Petik 2. Seorang pria muda dengan mata seperti bintang dan temperamen yang kaya berkata perlahan. Ya, petik 2. Pelayan itu segera menjawab. Saat ini, di dunia iblis kuno, pasti Ye Yunfei yang melakukannya. Di Profound Sky Continent, hanya Ye Yunfei yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan altar teleportasi. Ye Yunfei, aku ingin kamu mati. Petik 2. Raja Iblis Aoyue sangat marah sehingga dia melihat ke langit dan meraung. Altar teleportasi dihancurkan, dan akan sangat sulit bagi pasukan klan monster kuno untuk masuk kembali ke Profound Sky Continent. Laporkan, Peri Bibo dari Sekte Dewa Bihai, Penatualu dari Sekte Xuanming, Pendekar Pedang Dewa dari Sekte Pedang Surgawi. Ada sejumlah besar master yang masuk ke dunia iblis kuno kita dan meminta untuk menemukan Raja Iblis Aoyue dengan nama. Tiba-tiba, iblis kuno Master Clan, berkeringat deras, datang berlari kencang dan berteriak. Itu belum menunggu Raja Iblis Bulan Austria untuk bereaksi. Hei, Raja Iblis Aoyue, mengapa muridku si Menzi mati di Profound Sky Continent? Bukankah Profound Sky Continent adalah domain dari klan iblis kunomu? Beri aku penjelasan yang masuk akal. Petik 2. Cahaya pedang yang tajam memotong ruang dan datang dari kejauhan,
menakuti Master Klan monster kuno di dekatnya untuk melarikan diri satu demi satu. Kemudian, seorang lelaki tua kurus dan pendek datang ke depan Raja Iblis Aoyue, wajahnya adalah penuh amarah. Excalibur, petik 2, Raja Iblis Aoyue tidak bisa membantu mengecilkan matanya, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Kemudian, satu demi satu sosok ganas datang satu demi satu. Raungan marah bergema di seluruh dunia iblis kuno. Raja Iblis Aoyue dengan hati-hati menangani mereka yang marah. Tuan yang datang ke sini sangat marah pada saat yang sama. Ye Yunfei, tunggu. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi iblis. Petik 2. Pada saat ini, kebencian Raja Iblis Aoyue terhadap Ye Yunfei hampir mencapai puncaknya. Segera, berita bahwa lebih dari 4.000 Master Realm Dongtian jatuh di Profound Sky Continent mulai menyebar dengan cepat di Xuanhuang Starfield. Buka, seluruh Xuanhuang Starfield sedang gempar, terutama ketika diketahui bahwa lebih dari 4.000 alam Dongtian semuanya dibunuh oleh seorang pemuda bernama Ye Yunfei. Hampir tidak ada seorang pun di Xuanhuang Starfield yang berani mempercayainya. Di mata para prajurit di Xuanhuang Starfield, benua langit yang mendalam hanyalah benua tingkat rendah, dunia kecil. Bagaimana mungkin ada pemuda yang begitu mengerikan? Benua langit yang mendalam, Zhongzhu, Akademi Pelindung Dao. Ye Yunfei beristirahat di ruang rahasia selama 3 hari penuh sebelum pergi. Segera setelah Ye Yunfei meninggalkan Bea Cukai, Elder He menjelaskan situasi Profound Sky Continent kepada Ye Yunfei secara detail selama 3 hari ini. Urutan benua langit yang mendalam pada dasarnya telah kembali normal. Prajurit dari berbagai daerah kembali ke kampung halaman mereka satu demi satu dan mulai membangun kembali. Namun, penguasa kota kuno itu tetap memimpin pasukannya untuk melacak keberadaan pasukan asing yang tersisa. Di mana King Luo? Tanya Ye Yunfei. Keluarga Nona Su masih memulihkan diri. Kata Penatua He, dia butuh istirahat yang baik. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei, saatnya membantuku membuat alkimia. Melihat Ye Yunfei telah meninggalkan Bea Cukai, Master Tao segera bergabung dengannya. Itu bagus. Aku akan membantumu membuat alkimia. Ye Yunfei mengangguk dengan riang. Kali ini, Su King Luo berhasil diselamatkan terutama berkat kepala Tao. Oleh karena itu, kasih sayang Ye Yunfei untuknya meningkat pesat. Novel 9 Matahari, Bab 613. Karena kamu memiliki hati nurani. Pemimpin Tao sangat bersemangat. Selanjutnya, Ye Yunfei kembali ke ruang rahasia, memasuki menara hantu, dan memulai alkimia. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan keluar dari ruang rahasia. Kepala Datun Tao telah menjaga di luar, dan ketika dia melihat Ye Yunfei muncul, dia langsung menyapanya. Ye Yunfei menjentikkan jarinya. Botol giok terbang keluar dan mendarat di depan kepala Tao. Pendeta Tao mengambil botol batu giok dan membukanya dengan cepat. Benar saja, itu adalah pil Juyuan Sengyang. Taois Datun itu gemetar karena kegirangan. Hebat, selama periode waktu ini, aura mayat di tubuhku menjadi semakin kuat, dan bahkan rambut mayat telah tumbuh. Sekarang aku memiliki pil Juyuan Sengyang, semuanya bukan masalah. Segera mengeluarkan pil harta karun, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan menelannya. Tubuhmu, dalam keadaan mayat, telah disimpan terlalu lama, dan aura mayatnya terlalu kuat. Kamu memang bisa menghilangkan aura mayat dari tubuhmu dengan meminum pil Juyuan Sengyang. Namun, aku menginginkanmu untuk tubuh untuk benar-benar kembali ke keadaan puncaknya. Paling tidak, akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun untuk pulih. Kata Ye Yunfei, itu benar. Menyingkirkan aura mayat hanyalah langkah pertama, dan banyak waktu akan dibutuhkan untuk pemulihan di masa depan. Petik 2. Pendeta Tao itu mengangguk tak berdaya. Aku punya pil harta karun yang dapat memulihkan tubuhmu ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Kata Ye Yunfei tiba-tiba. Pil harta karun apa? Pendeta Tao itu terkejut, matanya berbinar, dan dia menatap Ye Yunfei. Pil jiwa salju, kata Ye Yunfei. Snow Soul Pill, aku belum pernah mendengarnya. Pendeta Tao itu sedikit terkejut. Jangan lupa, aku seorang alkemis harta karun kelas 9, kamu mungkin tidak tahu pil harta karun yang aku tahu. Ye Yunfei tertawa. Itu benar. Obat berharga apa yang saya perlukan untuk memurnikan pil jiwa salju semacam ini? Saya akan menemukannya, dan Anda dapat membantu saya memurnikannya. Petik 2. Tanya pendeta Tao dengan cemas. Ye Yunfei tidak berbicara,
hanya tersenyum dan menatap pendeta Tao itu. Apa syaratnya? Katakan padaku. Datun Taois mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, mengertakkan gigi, dan berkata, kondisi yang sama seperti terakhir kali, Anda meminta saya untuk memurnikan pil Yuan Sengyang. Instruksikan saya untuk berlatih fisiognomi, beritahu saya bahwa ada banyak batu jiwa di tempat itu, dan markas makam Tianyu di benua Tianxuan ada di sana, dan bawa saya ke tanah Godfall. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan, kamu, oke, aku berjanji padamu. Petik 2. Pemimpin Tao dari Datun marah pada awalnya, dan kemudian mengangguk tak berdaya. Itu dia, beritahu saya dulu, di mana markas makam Tianyu di benua langit yang mendalam. Petik 2. Kata Ye Yunfei, oke. Petik 2. Pendeta Tao mengulurkan tangannya dan mengirimkan pesan kekuatan jiwa kepada Ye Yunfei. Makam Tianyu, saatnya menyelesaikan perselisihan di antara kita. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Makam Tianyu mengirim orang untuk membunuh Ye Yunfei berkali-kali, dan Ye Yunfei secara alami akan membalas dendam ini. Kamu Yunfei, kapan kamu akan membantuku memurnikan Snow Soul Pill? Jangan mengingkarinya, tanya pendeta Tao. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan membantumu berlatih. Setelah kamu selesai meminum sebotol pil Yuan Sengyang ini dan mengeluarkan tubuh dari tubuhmu, maka minum pil Suepo akan berguna, jawab Ye Yunfei. Baiklah, kata kepala Tao. Setengah hari kemudian, Zhongzhu, di tanah tandus, hanya ada sedikit orang. Tiba-tiba, sesosok terbang dari langit yang jauh dengan kecepatan tinggi, dan berhenti di suatu tempat di atas tanah. Itu Ye Yunfei. Tanpa diduga, makam Tianyu yang terkenal benar-benar membangun markasnya di lokasi yang begitu terpencil. Ye Yunfei mencibir. Suara itu jatuh. Ye Yunfei tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke udara. Kaki kanan Ye Yunfei terus membesar, dan langsung berubah menjadi kaki raksasa, seperti pilar yang menopang langit, turun dari langit dan menginjak tanah. Kekuatan fisik bergulir dicurahkan dan dituangkan ke sebidang tanah ini. Boom! Gempa dahsyat terjadi di seluruh negeri, asap dan debu mengepul, dan lumpur serta bebatuan runtuh. Kaki kanan Ye Yunfei menginjak tanah dengan liar, setiap kaki berada di tanah, meninggalkan lubang besar yang dalam. Setelah hanya beberapa napas, sepotong tanah ini secara paksa terbelah menjadi retakan tanah yang besar. Retakan di tanah ini panjangnya ribuan meter, lebarnya ratusan meter, dan dalamnya lebih dari 2000 meter. Di dasar celah di tanah, sebuah istana bawah tanah terbuka. Istana bawah tanah ini adalah markas makam Tianyu. Saat ini, orang-orang di istana bawah tanah sudah waspada. Apa yang terjadi? Siapa itu? Di istana bawah tanah, sosok-sosok hitam yang ganas bergegas keluar dari istana bawah tanah satu demi satu, membubung ke langit. Ini semua pembunuh, masing-masing memancarkan napas dingin. Mati, Ye Yunfei mencibir. Boom, pelat kaki besar turun dari langit, dan menginjak para pembunuh yang baru saja keluar dari istana bawah tanah. Betapa menakutkannya kekuatan fisik Ye Yunfei. Selama para pembunuh itu sedikit tersentuh oleh telapak kaki Ye Yunfei, mereka akan segera meledak menjadi bola kabut darah. Aku melihat, satu persatu, tubuh para pembunuh terus meledak seperti kembang api. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin pembunuh dikejutkan sampai mati. Pada saat ini, jauh di dalam istana bawah tanah, di aula yang luas, seorang lelaki tua berbaju hitam duduk bersila di tengah. Lusinan Master Rilem Dongtian duduk di kedua sisi. Pemilik makam, altar teleportasi telah dihancurkan oleh Ye Yunfei. Sekarang, kami yang berada di Xuanhuang Starfield tidak dapat kembali. Apa yang harus kami lakukan? Pemilik makam, Anda telah ditempatkan di Profound Sky Continent selama ratusan tahun. Anda sudah sangat akrab dengan benua langit yang mendalam. Anda harus menemukan solusi untuk semua orang. Seorang lelaki tua berbaju biru berkata dengan keras, nadanya penuh kekhawatiran. Ya, dengan karakter dan kekuatan Ye Yunfei, dia pasti tidak akan berhenti di situ, dan akan memburu kita di mana-mana. Tidak aman bagi kami untuk tinggal di Profound Sky Continent. Petik 2. Orang tua gemuk lainnya berkata sambil menghela nafas. Gua-gua lain juga mulai berbicara satu demi satu, masing-masing khawatir. Semuanya, selama ini, Ye Yunfei pasti mengejar dan membunuh kalian kemana-mana. Jadi, jangan khawatir, cari tempat sembunyi dulu. Saya telah menghubungi kantor pusat,
dan kantor pusat sedang mencoba mencari cara untuk membantu semua orang meninggalkan Profound Sky Continent. Begitu ada solusi, Anda akan segera diberitahu. Tiba-tiba, pemilik makam berkata dengan lantang. Itu bagus. Pemilik makam, selama makam Tianyu Anda memiliki cara untuk membantu kami meninggalkan benua langit yang mendalam, kami pasti akan membalas Anda dengan banyak uang. Dunia, Dongtian lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Semua orang tahu bahwa makam Tianyu didedikasikan untuk mengumpulkan uang untuk bisnis, dan tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Itu bagus. Pemilik makam mengangguk puas. Saat ini, boom, seluruh istana bawah tanah mulai berguncang hebat. Di aula, pemilik makam dan penguasa alam gua itu berdiri pada saat yang sama, dan perasaan buruk muncul di hati saya. Pergi dan lihatlah. Pemilik makam meregangkan tubuhnya dan bergegas keluar. Master lain dari alam Dongtian saling melirik, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengikuti. Serangkaian sosok ganas bergegas keluar dari istana bawah tanah. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya, dan menemukan setidaknya ada 3.000 pembunuh di istana bawah tanah ini. Di antara mereka, ada lebih dari 100 orang dengan kekuatan Dongtian Realm. Tidak heran jika makam Tianyu dapat merajalela di Profound Sky Continent untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika 5 kekuatan teratas di Zhongzhou bertambah, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan makam Tianyu. Ye Yunfei tidak bisa menahan desahannya. Namun, mulai sekarang, tidak akan ada lagi makam Tianyu di Profound Sky Continent. Petik 2. Di mata Ye Yunfei, ada niat membunuh yang kuat. Novel 9 Matahari. Bab 614. Ye Yunfei, ini benar-benar kamu. Seorang lelaki tua berbaju hitam melayang ke langit, dan menghadapi Ye Yunfei dari kejauhan, matanya tertuju pada Ye Yunfei. Pria tua berbaju hitam ini adalah pemilik makam. Para pembunuh berbaju hitam yang memancarkan aura dingin berhenti di kedua sisi pemilik makam, dan mereka harus berbaris. Dalam sekejap, lebih dari 3.000 pembunuh berbaris, penuh niat membunuh. Di sini, lebih dari 100 master alam surga yang jelas bukan pembunuh juga muncul di belakang pemilik makam, menatap Ye Yunfei dengan mata khawatir. Lebih dari 100 master dari alam Dongtian ini awalnya datang ke benua langit yang mendalam untuk mendapatkan hadiah tinggi dari klan monster kuno. Akibatnya, mereka ketakutan setengah mati sekarang, dan ketika mereka melihat Ye Yunfei, hati mereka merinding. Ye Yunfei, beraninya kamu menghancurkan markas makam Tianyouku. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan makam Tianyu kita selamanya, pemilik? Makam Tianyu menatap Ye Yunfei dengan mata muram, dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan mati," kata Ye Yunfei sambil mencibir. Bas, pedang roh 5 elemen melayang di samping Ye Yunfei, meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Merasakan paksaan energi yang dilepaskan oleh pedang roh 5 elemen, Master makam Tianyu sangat ketakutan. "Cepat, letakkan susunan iblis di tanah." Pemilik makam meraung. Para pembunuh berpakaian hitam di belakangnya merentangkan sosok mereka satu persatu, menghilang ke angkasa, dan menghilang. Boom! Saat berikutnya, formasi besar dengan aura menakutkan langsung muncul. Aura pembunuh yang sangat menakutkan menyegel ruang ini. Para pembunuh berpakaian hitam muncul kembali, menduduki beberapa posisi khusus, mengepung Ye Yunfei di tengah. Formasi besar iblis bumi di makam Tianyu. Ekspresi dari lebih dari 100 pembunuh seperti gua semuanya berubah sedikit, dan seseorang berteriak. Formasi besar iblis bumi adalah kartu truf dari makam Tianyu, dan terkenal di lapangan bintang Xuan Huang. Ye Yunfei, jika kamu pergi sekarang, pertengkaran antara kamu dan kami di makam Tianyu akan dibatalkan. Sejak saat itu, makam Tianyu kami tidak akan pernah memprovokasi kamu lagi. Jika tidak, kami akan mati. Haha, kamu sampah, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku tentang hidup dan mati. Ye Yunfei tertawa. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Ye Yunfei dilepaskan untuk menganalisis dan mempelajari formasi besar di depannya. Dengan tingkat formasi Ye Yunfei, dia menganalisis formasi besar ini secara menyeluruh dalam waktu singkat. Mati, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 elemen tercekik. "Lakukan!" Pemilik makam itu berteriak dengan keras. Lebih dari 3.000 pembunuh bertindak pada saat yang sama, bergegas keluar dengan pedang terangkat.
Booming, formasi besar Earth Demon, yang berlari kencang, mengepul dengan aura pembunuh, sangat dingin, seperti siulan angin dingin. Saat berikutnya, pedang raksasa hitam pekat terkondensasi di langit di atas formasi, dan tiba-tiba menebas ke arah Ye Yunfei. Formasi besar seperti sampah berani pamer di depanku. Ye Yunfei tersenyum dingin. 5 elemen dalam satu. Ye Yunfei berteriak ringan, dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk. 5 pedang spiritual menyatu dalam sekejap, bangkit melawan angin, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi pedang besar, dan menebas untuk bertemu dengan pedang raksasa hitam pekat. Formasi pedang suksian 5 elemen awalnya adalah sebuah formasi. Tentu ada berbagai perubahan. Kapan? Kedua pedang besar itu bertabrakan dengan keras di udara. Energi tumbukan yang mengerikan, seperti badai, menyapu ke segala arah. Sepotong langit dan bumi ini terguncang. Kedua pedang besar itu menemui jalan buntu. Semuanya, lakukan yang terbaik, teriak pemilik makam. Dia mengerti bahwa formasi besar di bumi ini adalah satu-satunya pendukung makam Tianyu. Jika formasi besar ini tidak dapat menghentikan Ye Yunfei, maka markas besar makam Tianyu pasti akan musnah. Di bawah kekuatan penuh lebih dari 3.000 pembunuh makam Tianyu, pedang raksasa hitam pekat itu meletus dengan energi yang menakutkan, meraung tanpa henti. Kemudian, pedang raksasa hitam pekat ini perlahan didorong ke depan dan mulai menang. Haha, Ye Yunfei, meskipun kamu kuat, formasi setan bumi di makam Tianyu kami terkenal di wilayah bintang Xuan Huang, dan mereka bukan vegetarian. Melihat ini, pemilik makam tidak bisa menahan perasaan lega, dan langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah menurutmu ini adalah satu-satunya perubahan dalam formasi pedang abadi giok 5 elemen? Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum dingin. Dengan peningkatan kualitas 5 pedang spiritual dan kekuatan spiritual Ye Yunfei, berbagai perubahan halus dan kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen mulai terungkap secara bertahap. Pinjam kekuatan 5 elemen. Ye Yunfei tiba-tiba meremas formula itu dan mengulurkan jarinya. Boom boom boom. Energi dari 5 elemen yang terkandung di langit dan bumi, serta energi dari 5 elemen di bumi di bawah, semuanya ditarik terus-menerus, dan bergegas menuju pedang roh 5 elemen. Terlihat dengan mata telanjang, paksaan energi yang dilepaskan oleh pedang 5 elemen terus meningkat. Tidak bagus. Pemilik makam itu menyipitkan matanya dan berteriak. Saat berikutnya, boom, pedang besar berelemen 5 itu melesat ke depan dengan keras. Dentang, pedang panjang hitam pekat itu langsung hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya hitam, dan menghilang. Gemuruh. Pedang raksasa 5 elemen itu langsung menabrak formasi iblis bumi yang terdiri dari lebih dari 3.000 pembunuh, itu seperti memotong tahu, dan memotong formasi iblis bumi menjadi 2 bagian di tempat. Ah! Satu demi satu, jeritan terus bergema. Satu persatu, para pembunuh dicekik berkeping-keping. Kemudian, pedang besar itu datang dan pergi, mencekik sebagian besar dari 3.000 pembunuh dalam waktu singkat. Lari, wajah pemilik makam berubah drastis. Tahu bahwa itu tidak mungkin, dia bisa menghentikan Ye Yunfei. Para pembunuh makam Tianyu, satu persatu, terus menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk bersembunyi di luar angkasa dan menghilang. Termasuk si pemilik makam yang juga langsung tak terlihat. Aku tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei tersenyum dingin. Ye Yunfei sudah menemukan teknik siluman makam Tianyu, dan ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya, dia segera merasakan pembunuh tak terlihat itu dengan jelas. Jari, pedang roh 5 elemen dicekik, secara akurat membunuh satu demi satu pembunuh. Tidak bagus, dia bisa melihat gerakan kita. Lari, semuanya. Wajah pemilik makam berubah drastis. Lari, lebih dari 100 master lain dari alam Dongtian, melihat Ye Yunfei menampilkan kekuatan supernaturalnya dan menghancurkan formasi jahat bumi. Ketakutan setengah mati, berbalik dan melarikan diri satu persatu. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dengan memikirkan Ye Yunfei, bila kosong itu keluar dari dadanya, dan saat berikutnya, itu menembus kepala satu orang. Memanggil, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, dan bergegas keluar, begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa menangkapnya. Ah, 5 elemen formasi pedang suksian, Void Blade, pedang jiwa surgawi, ketiga seni bela diri ini, memanen satu demi satu kehidupan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, Ye Yunfei merentangkan tubuhnya, dan setiap kali dia mengambil langkah,
dia pasti akan mengejar beberapa atau selusin orang, lalu membunuh mereka dengan satu pukulan. Sejenak, sebagian besar orang dibunuh oleh Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei merentangkan kaki kanannya, memperbesar dengan sangat cepat, seperti kilat, dengan beberapa kaki berturut-turut. Istana bawah tanah di bawah tanah benar-benar hancur. Markas makam Tianyu ini telah musnah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kemudian, Ye Yunfei melihat ke satu arah, kekuatan jiwanya terkunci, dan ada sosok yang melarikan diri dengan kecepatan lebih dari 400.000 meter. Itu adalah pemilik makam. Kemudian, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dan dengan suara mendesing, dia mengejarnya. Novel 9 Matahari, Bab 615. Ye Yunfei, makam Tianyu saya terletak di benua Tianshuan. Setelah kerja keras selama ratusan tahun, ia memiliki skala seperti sekarang ini. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh Anda dalam satu hari. Balas dendam ini harus dibalas. Petik 2. Dari makam bersembunyi di ruang di antara mereka, dia lari dengan kecepatan tinggi, dan berkata dengan suara penuh kebencian. Kamu tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, datang dari jauh di belakang. Pemilik makam membeku, dan ada pandangan ngeri di matanya. Sial, dia mengejarnya. Pemilik makam itu sedikit kesal, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas ke kejauhan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan Ye Yunfei jauh lebih cepat darinya. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba berakselerasi, sosoknya berkedip terus-menerus, dan setelah beberapa pasang surut, dia bergegas ke pemilik makam, berbalik dan menatap pemilik makam. Ye Yunfei, kamu benar-benar bisa melihat gerakanku. Teriak pemilik makam dengan ngeri. Selama seluruh proses, dia terus menggunakan teknik gerakan unik makam Tianyu, bersembunyi di luar angkasa, tanpa diduga, Ye Yunfei mampu mengejarnya dengan akurat. Keterampilan gerakan makam Tianyu Anda tidak layak disebut di mata saya. Ye Yunfei mencibir. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Pemilik makam itu meraung. Cici. Di tangannya, pedang panjang hitam pekat muncul, secepat kilat, menusuk lebih dari selusin pedang berturut-turut. Setiap pedang memiliki sudut yang sangat aneh. Saya melihat lebih dari selusin pedang hitam pekat bersinar, seperti selusin ular berbisa yang rumit, berjalan diam-diam di angkasa, menusuk Ye Yunfei. Ini adalah teknik pedang yang sangat pintar. Ye Yunfei tersenyum dingin dan menunjuk. Boom! 5 pedang spiritual, seperti 5 naga banjir, menebas. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan bersama. Dang-dang! Setelah hantaman logam yang tajam, hanya gagang pedang panjang hitam pekat yang tersisa di tangan pemilik makam. Pedang roh 5 elemen melayang di depannya, menunjuk ke arahnya, memancarkan energi pedang yang dingin. Pemilik makam memegang gagang pedang di tangannya, wajahnya pucat, menunjukkan ekspresi putus asa. Mati, Ye Yunfei berkata dengan ringan. 5 pedang spiritual bergetar pada saat yang sama, memotong ke depan. Tunggu, pemilik makam tiba-tiba berteriak. Oh, Ye Yunfei membekukan pedangnya dan menatap pemilik makam. Ini adalah akumulasi makam Tianyu kami di benua langit yang mendalam selama ratusan tahun. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Jangan bunuh saya, pemilik. Makam melambaikan tangannya, dan ratusan cincin ruang terbang keluar dari tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Kamu juga bisa mendapatkan properti ini, kata Ye Yunfei acuh tak acuh. Pedang roh 5 elemen menunjuk ke pemilik makam dengan tatapan membunuh. Ye Yunfei, aku adalah pemilik makam Tianyu di benua langit yang mendalam. Pembunuhanmu padaku adalah provokasi paling serius terhadap makam Tianyu. Mulai sekarang, tidak akan ada kemungkinan relaksasi, kata pemilik makam. Aku ingin membunuh. Ye Yunfei mencibir. Boom! Pedang spiritual 5 elemen membentuk susunan pedang dan mencekiknya pada saat yang bersamaan. Boom! Pemilik makam menolak mati-matian. Namun, setelah beberapa trik, dengan teriakan, pedang roh 5 elemen mencekik tubuh pemilik makam berkeping-keping. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan mengambil ratusan cincin ruang di tangannya, merasakan kekuatan jiwanya. Segera, Ye Yunfei menjadi bersemangat. Di antara ratusan cincin luar angkasa ini, nilai properti yang dikumpulkan sangat besar sehingga tidak dapat dihitung. Batu kristal, ramuan, senjata ajaib, semua jenis harta alam dan duniawi, tumpukan demi tumpukan, memenuhi setiap cincin ruang angkasa.
Bagus sekali. Ye Yunfei sangat puas. Setelah menyingkirkan cincin interspatial ini, Ye Yunfei menampilkan gerakannya, membubung ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap. Pada saat yang sama, di benua langit yang mendalam, ruang tertentu, tiba-tiba, gemuruh. Ruang ini secara paksa terkoyak oleh kekuatan yang kuat, memperlihatkan celah di angkasa. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hijau dan seorang anak keluar dari celah di angkasa. Tetua kelima, energi spiritual di benua ini sangat tipis. Bagaimana Anda bisa berlatih seni bela diri di lingkungan sini? Bocah laki-laki itu memandang Profound Sky Continent di depannya, dan berkata dengan cemberut. Benua langit yang mendalam, dibandingkan dengan dunia luar, hanyalah sebuah dunia kecil, dengan aura tipis dan hukum yang tidak lengkap. Berkultivasi di lingkungan seperti itu secara alami akan menghasilkan pencapaian yang terbatas. Di benua ini, pencapaian tertinggi seorang pejuang adalah gua alam surga. Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu meletakkan tangannya di belakang dan berkata, "Apa, pencapaian tertinggi adalah alam Dongtian? Lalu, bukankah itu berarti dengan kekuatanku, aku sudah termasuk ahli terkuat di benua ini?" Petik 2. Bocah kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. "Bagus." Pria tua berbaju hijau itu mengangguk. Tetua kelima, "Nona tumbuh di lingkungan seperti itu, bukankah kekuatannya sangat lemah?" Tanya Xiao Tong. "Kekuatan Nona saat ini seharusnya relatif lemah. Namun, Anda tidak boleh meremehkan Nona. Darah yang mengalir di tubuh Nona adalah darah keluarga Su, yang memiliki kemungkinan pertumbuhan yang tidak terbatas. Pencapaiannya di masa depan, dibandingkan dengan Anda, pasti jauh lebih kuat," kata lelaki tua berbaju biru. Tetua kelima, "Saya punya pertanyaan. Nona sangat mulia, mengapa dia diusir dari klan dan datang ke dunia kecil terpencil ini ketika dia masih muda? Bukankah ini akan menunda waktu pelatihan wanita muda itu?" Anak kecil itu bertanya. Petik 2. "Ingat, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Jangan tanya, tidak boleh tahu, tidak tahu. Kalau tidak, itu tidak baik untukmu." Petik 2. Pria tua berbaju biru itu terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara yang dalam. Tetua kelima, "Aku mengerti." Bocah laki-laki itu terkejut, dan dengan cepat menjawab dengan kepala dan alis tertunduk. "Ayo pergi." Petik 2. "Cepat cari Nona, lalu bawa dia kembali. Kita akan menyelesaikan misinya kali ini," kata lelaki tua berbaju hijau itu, lalu pergi. Bocah kecil itu dengan cepat mengikuti di belakang. Dan celah ruang angkasa itu perlahan mulai diperbaiki. Pada saat ini, Ye Yunfei telah kembali ke Akademi Tao. "Din Ye, dari mana saja kamu?" Penatua He menyapanya. "Aku akan menghancurkan markas makam Tianyu." Sejak saat itu, tidak akan ada lagi makam Tianyu di Profound Sky Continent, kata Ye Yunfei. "Apa, bagus sekali." Penatua He terkejut sesaat, lalu sangat gembira. Tentu saja dia tidak meragukan kata-kata Ye Yunfei, karena dia tahu bahwa Ye Yunfei memiliki kekuatan seperti itu. Ribuan alam Dongtian dapat dibunuh dalam satu pertempuran, dan makam Tianyu belaka dapat dihancurkan dengan satu tangan untuk Ye Yunfei. "Ngomong-ngomong, keluarga Nona Su telah meninggalkan bea cukai dan sedang menunggumu." Penatua He tersenyum. Sekarang, hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo sudah terkenal. Terutama beberapa waktu lalu, untuk menyelamatkan Su Qingluo, Ye Yunfei mengejar ke Laut Barat, memusnahkan semua alien, dan bahkan menghancurkan altar teleportasi klan monster kuno. Kejadian ini telah menjadi cerita yang bagus. Hampir semua orang di Profound Sky Continent mengetahuinya. "Baik," Ye Yunfei mengangguk, meregangkan postur tubuhnya, dan bergegas menuju tempat Su Qingluo mendarat. Ini adalah loteng kecil di pegunungan, dinaungi pepohonan hijau, dan lingkungannya sangat indah. Ye Yunfei masuk ke loteng kecil, dan tentu saja, Su Qingluo telah pergi dan duduk di aula kecil. Novel 9 Matahari, Bab 616. "Kamu Yunfei, kamu kembali." Su Qingluo tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Ye Yunfei. "Qingluo, kamu baik-baik saja?" Ye Yunfei bertanya dengan prihatin. "Saya baik-baik saja. Setelah saya ditangkap, kultivasi saya hanya disegel, dan saya tidak dirugikan," kata Su Qingluo. Ye Yunfei merasakan tubuh Su Qingluo dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. "Itu bagus." Ye Yunfei mengangguk. "Terima kasih telah menyelamatkanku," kata Su Qingluo, menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah. "Qingluo,
kenapa kamu bersikap sopan padaku? Di masa lalu, kamu sering membantuku di Akademi Bulan Purnama. Ye Yunfei tertawa. Aku merasa sangat tidak berguna. Su Qingluo tiba-tiba menghela nafas. Qingluo, jangan pikirkan itu, bakat seni bela dirimu sangat bagus. Selama kamu berlatih keras, kamu akan memiliki prestasi yang sangat tinggi di masa depan. Dan, aku akan membantumu, kata Ye Yunfei. Dengan metode Ye Yunfei, belum lagi bakat Su Qingluo sendiri sangat bagus. Meski bakatnya biasa-biasa saja, Ye Yunfei punya cara untuk membuatnya menjadi generasi yang kuat. Ye Yunfei, aku tidak ingin mengandalkanmu. Aku harap dengan bakat dan kekuatanku sendiri, aku bisa membuat beberapa prestasi dalam seni bela diri. Hanya dengan cara ini aku bisa memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk berdiri dengan bangga bersamamu. Aku tidak ingin menjadi kamu, apakah kamu mengerti? Petik 2. Su Qingluo mengangkat kepalanya, menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, dan berkata. Ye Yunfei menatap wajah halus dan tatapan tegas Su Qingluo, dan untuk sesaat teralihkan. Ini adalah gadis yang keras kepala. Ditangkap kali ini berdampak besar padanya. Mengilhami sifat keras kepala dan semangat juangnya. Dia ingin menjadi lebih kuat, apalagi mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjadi lebih kuat. Aku mengerti. Tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Ye Yunfei mengangguk. Terima kasih. Su Qingluo mengangguk, tubuh lembutnya mendekati Ye Yunfei. Keduanya bergantung satu sama lain. Setengah hari kemudian, sudah waktunya aku kembali ke klan Su. Su Qingluo tiba-tiba berkata pada Ye Yunfei. Apakah begitu cepat? Ye Yunfei terkejut. Saya akan kembali mundur untuk berlatih dan mempersiapkan terobosan. Selama periode waktu ini, saya sepertinya telah menyentuh kesempatan untuk melakukan terobosan. Kata Su Qingluo. Qingluo, kamu sekarang berada di tahap akhir dari alam cairan mendalam, dan jika kamu menerobos lagi, kamu akan berada di alam surga gua. Ye Yunfei berkata dengan heran. Bahkan Ye Yunfei sedikit terkejut dengan kultivasi semacam ini. Darah Qingluo sepertinya sangat kuat. Ye Yunfei merasakan tubuh Su Qingluo, dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Sebelumnya, Ye Yunfei tidak pernah menyadari bahwa Su Qingluo memiliki garis keturunan yang begitu kuat. Itu adalah sebuah kesalahan. Sampai sekarang, itu ditemukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa klan Siox dari Profound Sky Continent memiliki garis keturunan yang begitu kuat? Ye Yunfei tidak bisa menahan cemberut. Aku akan kembali, kata Su Qingluo. Aku akan membawamu kembali. Ye Yunfei berpikir sejenak. Oke, Su Qingluo mengangguk. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa, dan duduk di pesawat ruang angkasa bersama Su Qingluo. Pesawat luar angkasa itu membubung ke langit dan menuju ke Siox. Setengah hari kemudian mereka datang ke markas klan Siox, kota Siox. Nona Qingluo sudah kembali. Ye Yunfei dan Su Qingluo ditemukan tepat sebelum mereka mendarat di Sucheng. Su Qingluo memiliki status yang sangat tinggi di antara klan Su, sehingga klan yang menjaga kota langsung berteriak kaget saat melihat Su Qingluo. Langsung, serangkaian sosok ganas bergegas keluar dari kota Su satu demi satu. Tak lama kemudian, sebagian besar pemimpin senior klan Su keluar untuk menyambut Su Qingluo. Komandan Ye, kamu juga di sini. Patriark keluarga Su tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Ye Yunfei, dan membawa sekelompok anggota keluarga Su tingkat tinggi untuk menyambutnya. Eksekutif senior keluarga Su ini memperlakukan Ye Yunfei dengan sangat hormat. Sekarang, nama Ye Yunfei telah mengguncang seluruh Profound Sky Continent, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang tidak menghormatinya. Segera siapkan perjamuan, dan sambut Komandan Ye. Patriark keluarga Su berkata dengan lantang. Segera, seluruh kota Siox menjadi hidup. Sesaat kemudian, perjamuan besar diadakan. Eksekutif senior keluarga Su menemaninya secara pribadi. Ye Yunfei duduk di kursi tinggi, dengan Su Qingluo di sampingnya. Patriark keluarga Su, bersama selusin tetua, berbaris di kiri dan kanan, terus bersulang. Ini sudah menjadi standar keramahan tertinggi di keluarga Su. Di masa lalu, keluarga Su tidak pernah mengizinkan Su Qingluo dan Ye Yunfei untuk hidup bersama. Namun, sekarang berbeda. Ye Yunfei sudah diakui sebagai pakar top terkuat di Profound Sky Continent. Tentara asing yang kuat juga dihancurkan oleh Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa keluarga Su tidak cukup di depan Ye Yunfei. Jadi, dalam keadaan seperti itu,
beraninya orang Su menghentikan Ye Yunfei berkencan dengan Su Qingluo. Bahkan, yang paling diharapkan orang Su sekarang adalah Su Qingluo bisa tinggal bersama Ye Yunfei, sehingga orang Su bisa memanjat pohon besar seperti Ye Yunfei. Mulai sekarang, dengan Ye Yunfei di sekitar, yang di seluruh Profound Sky Continent akan berani memprovokasi Siox. Di jamuan makan, Su Qingluo merasa sangat bangga ketika dia melihat bahwa anggota keluarga Su berpangkat tinggi maju untuk bersulang untuk Ye Yunfei dengan hormat satu persatu. Sebagai seorang wanita, siapa yang tidak ingin suaminya menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang? Di kejauhan, ada seorang wanita tua, menatap Ye Yunfei dengan mata yang rumit, merasa sangat tidak nyaman. Wanita tua ini adalah Nenek Rong. Dia ingat bahwa ketika dia berada di kota Yuanyu, dia sangat membenci Ye Yunfei, berpikir bahwa Ye Yunfei tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik ke Su Qingluo yang mulia sepanjang hidupnya. Tanpa diduga, Ye Yunfei sekarang menjadi orang nomor satu di Profound Sky Continent. Sebenarnya, sekarang, Su Qingluo yang memanjat. Memikirkan hal ini, wajah Nenek Rong terasa panas, seolah-olah wajahnya telah ditampar. Patriark Su, di masa depan, aku akan sering datang mencari Qingluo, kata Ye Yunfei. Haha, Komandan Ye, datanglah kapanpun kamu mau, pintu keluarga Siox kami selalu terbuka untukmu. Saat kamu bersama anak muda, kamu bisa memutuskan sendiri. Kami, eksekutif senior keluarga Su, tidak akan ikut campur. Patriark Su berkata sambil tertawa lebar. Kata-katanya setara dengan mengakui hubungan antara Ye Yunfei dan Su Qingluo. Itu bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Anak muda, kamu tidak cukup baik untuk nona mudaku. Di masa depan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat nona muda saya lagi. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara. Apa? Mendengar kalimat ini, semua orang langsung tercengang. Dengan kekuatan dan status Ye Yunfei saat ini, siapa di seluruh Profound Sky Continent yang berani mengatakan hal seperti itu kepada Ye Yunfei? Semua orang mengikuti reputasi mereka. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hijau, dan seorang bocah laki-laki, melangkah maju. Baju hijau dan baju tua ini terlihat sangat polos, tanpa ada energi yang keluar dari tubuhnya. Sepertinya orang tua yang sangat biasa. Kamu siapa? Keluarga Su kami tidak memiliki orang nomor satu sepertimu. Petik 2. Kepala. Keluarga Su hanya bisa mengerutkan kening. Novel 9 Matahari. Bab 617. Sombong. Beraninya kamu bersikap kasar kepada utusan itu. Bocah laki-laki itu tiba-tiba berubah warna, dan melangkah maju, melepaskan tekanan energi yang menakutkan. Segera, sejumlah besar orang dari keluarga Su terkejut dan mundur. Beberapa orang yang lebih lemah terbang terbalik di tempat dan jatuh jauh ke tanah. Seorang penguasa 9 alam gua. Wajah para anggota senior keluarga Su berubah drastis. Sungguh hal aneh yang tidak dapat dipercaya bahwa seorang bocah laki-laki benar-benar memiliki kekuatan 9 alam gua surgawi. Hanya Ye Yunfei yang meletakkan tangannya di belakang, mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa kedua orang ini pasti dari dunia luar. Pria tua berbaju hijau itu sebenarnya adalah penguasa kerajaan. Pakar Rilem Kaisar, bahkan di Xuan Huang Starfield, mereka masih ahli top. Ye Yunfei berpikir sendiri, utusan. Patriark keluarga Su dan beberapa tetua tertinggi dari keluarga Su tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka secara drastis ketika mendengar kata-kata bocah itu, dan menatap lelaki tua berbaju biru itu dengan takjub. Tuan utusan, mungkinkah legenda itu benar? Patriark Su bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya mengingat sesuatu. Keluarga Su Anda di benua langit yang mendalam sangat berani. Anda berani bersikap kasar di depan utusan. Mungkinkah cabang Anda ingin binasa hari ini? Bocah laki-laki itu berkata sambil mencibir. Lihat tuan utusan. Setelah mendengar ini, Patriark Su dan beberapa tetua tidak lagi berani ragu. Mereka melangkah maju pada saat yang sama dan memberi hormat dengan hormat. Semua anggota keluarga Su, cepat dan temui utusan itu. Teriak seorang tetua keluarga Su. Lihat utusannya. Melihat ini, anggota keluarga Su yang lain tidak punya pilihan selain melangkah maju dan memberi hormat dengan lantang. Tampaknya kedua orang ini memiliki hubungan dengan keluarga Su. Ye Yunfei berpikir sendiri, lupakan saja, kami di sini kali ini untuk membawa wanita muda itu kembali. Selama bertahun-tahun, Anda telah merawat wanita muda itu tanpa kredit atau kerja keras.
Hal-hal ini adalah kompensasi untuk Anda. Petik 2. Pria tua berbaju biru itu berkata dengan nada suara tenang. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin luar angkasa terbang keluar dan mendarat di depan Patriark Su. Kekuatan jiwa Patriark Su merasakannya, dan dia tercengang di tempat. Jumlah harta yang terkandung dalam cincin interspatial ini begitu tinggi sehingga tak terhitung. Napas Patriark Su menjadi berat di tempat. Nona, saya datang ke sini atas perintah untuk membawa Anda kembali. Pria tua berbaju hijau itu menatap Su Qingluo, dan ekspresinya langsung berubah. Menjadi sangat hormat, dan bahkan memiliki rasa sanjungan. Perasaan ini seperti seorang budak tua yang setia menghadapi wanitanya sendiri. Qingluo, Ye Yunfei menatap Su Qingluo dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, aku bukan dari Profound Sky Continent. Aku berasal dari dunia yang relatif jauh. Untuk beberapa alasan, aku dikirim untuk bersembunyi di Profound Sky Continent sejak aku masih kecil. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu, tapi karena identitas saya khusus, benar-benar rahasia. Setelah bocor dan musuh keluarga kita mengetahuinya, jika mereka datang ke Profound Sky Continent, saya khawatir Profound Sky Continent akan hancur dalam sekejap. Petik 2. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Yunfei, penuh permintaan maaf. Ye Yunfei, bisakah kamu mengerti aku? Su Qingluo memandang Ye Yunfei dengan mata yang indah dan berkata, lingkungan kultivasi di benua langit yang mendalam terlalu buruk, itu akan sangat mempengaruhi kemajuan kultivasi Anda, Nona. Apalagi musuh keluarga Su kita juga sedang mencari keberadaanmu, Nona. Nona, tidak aman lagi bagimu untuk bersembunyi di sini di Profound Sky Continent. Petik 2. Kata pria tua berbaju hijau itu. Kamu tidak akan menyalahkanku. Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah. Kamu punya alasan? Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Ye Yunfei tersenyum dan mengangguk. Mungkinkah darah Qingluo begitu kuat, jadi dia berasal dari keluarga yang kuat? Pikir Ye Yunfei dalam hati. Nona, ayo segera pergi. Tidak ada yang ketinggalan di benua tingkat rendah seperti itu, kata lelaki tua berbaju biru itu. Tatapannya, sengaja atau tidak sengaja, melirik Ye Yunfei. Tidak, di benua langit yang mendalam, ada terlalu banyak hal yang aku rindukan. Petik 2. Su Qingluo menatap Ye Yunfei dan berkata, sambil berbicara, tubuhnya tanpa sadar bersandar ke arah Ye Yunfei, semakin dekat dengannya. Melihat ini, pria tua berbaju biru dan bocah itu tidak bisa menahan amarahnya. Dalam benak mereka, Nona sangat mulia, seperti naga di atas 9 langit. Jelas bukan anak kecil di benua tingkat rendah yang bisa menandingi. Kamu, menjauhlah dari Nona muda segera. Nona berpangkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa kau beli. Bocah itu tiba-tiba menunjuk Ye Yunfei dan mengutuk. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan dengan pikiran, dia melepaskan pedang jiwa surgawi. Wajah bocah itu berubah drastis, dan dia mundur selusin langkah di tempat. Beraninya kamu melakukan apapun padaku. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Teriak anak laki-laki itu dengan marah. Dengan sekilas sosoknya, dia bergegas menuju Ye Yunfei. Pria tua berbaju biru itu mencibir dan tetap diam. Kamu berani melakukannya. Su Qingluo berdiri di depan Ye Yunfei dan berteriak dengan marah. Tidak masalah. Ye Yunfei secepat kilat, dan melangkah melewati Su Qingluo untuk menemui bocah itu. Bentak, Ye Yunfei menamparkan dan melemparkan anak laki-laki itu terbang di tempat. Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat. Meskipun bocah itu telah berlatih banyak seni bela diri yang sangat baik, dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Kamu berani memukulku, mati. Bocah laki-laki itu sangat marah, meraung, dan bergegas lagi. Hentikan, kamu bukan tandingannya. Pengalamanmu melawan musuh terlalu buruk. Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu berteriak dengan suara berat. Bocah laki-laki itu tampaknya sangat takut pada lelaki tua berbaju biru itu. Dia segera berhenti setelah mendengar ini, dan menatap Ye Yunfei dengan mata marah. Anak muda, bahkan jika kamu berani melawan orang-orang dari keluarga Su kami, kamu benar-benar melanggar hukum. Pria tua berbaju hijau memandang Ye Yunfei. Boom! Segera, pemaksaan energi tanpa akhir, perkasa, dihancurkan ke arah Ye Yunfei. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya sedang menyerang Ye Yunfei. Di ruang sekitarnya, semua energi dan hukum menjadi musuh Ye Yunfei dan ingin menghancurkan Ye Yunfei. Wajah Ye Yunfei sedikit berubah. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini,
dia tidak bisa berurusan dengan penguasa kerajaan. Memanggil, tanpa ragu-ragu, Ye Yunfei segera mengusir energi ruang, dan pada saat yang sama mengaktifkan jubah bayangan langit, langsung melarikan diri ke ruang angkasa dan menghilang. Kekuatan lelaki tua berpakaian hijau ini sangat menakutkan. Hanya dalam satu pemikiran, bagian dunia ini hampir tertutup. Namun, di bawah efek gabungan dari jubah bayangan langit dan energi ruangnya sendiri, Ye Yunfei masih bisa menembus penyumbatan ini dan melarikan diri keluar angkasa. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar mengolah energi ruang angkasa? Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu terkejut. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa di benua tingkat rendah seperti itu, seorang anak muda dari generasi yang lebih muda benar-benar dapat menguasai energi luar angkasa? Tahukah Anda, energi luar angkasa terkenal sulit untuk dipraktikkan. Bahkan dia, sebagai penguasa alam kekaisaran, pada awalnya hanya menguasai beberapa energi ruang sederhana. Memanggil, sosok Ye Yunfei muncul di kejauhan, menatap pria tua berbaju biru dengan dingin. Jika Anda menggunakan keterampilan bela diri kekuatan jiwa untuk menyerang anggota keluarga Su saya, maka Anda juga harus mencoba keterampilan bela diri kekuatan jiwa saya. Pria tua berbaju hijau itu berkata dengan mendengus dingin. Boom! Saat berikutnya, tombak panjang yang terkondensasi dari kekuatan jiwa tiba-tiba muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Kapan? Di lautan jiwa Ye Yunfei, sebuah pedang kecil muncul dan bertabrakan dengan tombak ini. Segera, pedang kecil itu terhempas. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam tombak itu terlalu kuat. Belalang sembah itu seperti mobil, dan kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Pria tua berbaju biru itu mencibir, dan mendesak tombak panjang itu untuk mengenai tubuh jiwa Ye Yunfei. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan jiwa yang sangat menakutkan meletus seketika. Ledakan. Tombak kekuatan jiwa hancur berkeping-keping di tempat. Bagaimana mungkin? Pria tua berbaju biru itu mundur beberapa langkah, menatap Ye Yunfei dengan mata ragu. Pada saat itu, Ye Yunfei menggunakan sisa jiwa Kaisar Langit yang tersembunyi di lautan jiwa. Namun, Ye Yunfei merasa bahwa dengan berlalunya waktu, jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit ini menjadi semakin tipis. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Ye Yunfei menghela nafas dalam hatinya. Ye Yunfei mengerti bahwa sepotong kekuatan jiwa Kaisar Langit ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf, bukan kekuatannya yang sebenarnya sekarang. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa keterampilan. Aku meremehkanmu. Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu memiliki wajah yang sangat muram. Tanpa diduga, dia menderita kerugian di depan seorang anak laki-laki yang lebih muda. Jika kamu berani bersikap kasar kepada Ye Yunfei, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Su Qingluo berkata dengan marah. Pria tua berbaju biru itu awalnya ingin bergerak, tetapi melihat sikap Su Qingluo, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tahu bahwa Su Qingluo memiliki status yang mulia. Jika dia benar-benar marah, itu tidak akan bermanfaat baginya di masa depan. Nona, kamu harus kembali bersamaku. Tingkat benua langit yang mendalam terlalu rendah, auranya tipis, dan hukum langit dan bumi tidak lengkap. Berada di lingkungan seperti itu akan berdampak serius pada kultivasi Anda. Harta acak yang diambil keluarga Su kami bernilai lebih dari semua sumber daya kultivasi di seluruh Profound Sky kontinen digabungkan. Petik 2. Kata lelaki tua berbaju hijau itu. Dengan lambaian tangannya, banyak harta yang terbang keluar. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Harta ini memancarkan banyak energi spiritual, yang begitu tebal hingga mengembun menjadi kabut, membuat dunia ini penuh dengan kabut peri dan cahaya peri. Berkedip-kedip, seperti dunia peri. Pada saat ini, semua orang di dunia ini dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh mereka mempercepat secara instan, seolah-olah mereka telah memakan buah ginseng, dan seluruh tubuh mereka, tubuh sangat nyaman. Ya, tampaknya keluarga Su ini memang keluarga besar seni bela diri. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk diam-diam. Saat ini, Su Qingluo menatap Ye Yunfei. Dia tahu bahwa kembali ke keluarganya pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Namun, di dalam hatinya, dia tidak tahan dengan Ye Yunfei. Ye Yunfei, aku akan mendengarkanmu, kata Su Qingluo. Novel 9 Matahari, bab 618. Qingluo, kamu harus kembali. Keluargamu dapat memberimu banyak sumber daya kultivasi.
Sekarang aku akan mengajarimu kungfu gadis surgawi kekacauan dan satu set ilmu pedang Yuking. Kata Ye Yunfei kepada Su Qingluo melalui transmisi suara. Sambil berbicara, Ye Yunfei melakukan teknik kekuatan jiwa rahasia, mendorong kungfu Dewi Kekacauan dan ilmu pedang Yuking ke lautan jiwa Su Qingluo. Keterampilan ini adalah salah satu kumpulan keterampilan Ye Yunfei, yang levelnya hampir setinggi Sutra 9 Yang. Selain itu, sangat cocok untuk budidaya wanita. Teknik pedang Yuking juga merupakan teknik pedang tingkat tinggi dengan kekuatan yang kuat. Ini dipilih oleh Ye Yunfei untuk Qingluo setelah beberapa seleksi. Kalau begitu kita, Su Qingluo ragu-ragu. Aku juga akan segera meninggalkan benua langit yang mendalam. Benua langit yang mendalam memang benua tingkat rendah, dan tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan mencarimu di masa depan, kata Ye Yunfei. Itu bagus. Ini adalah informasi tentang dunia tempat tinggal suku Siok saya. Ingatlah untuk datang dan mencari saya di masa depan, dan saya akan menunggu Anda. Jika Anda tidak datang dan mencari saya akan datang keluar dan mencarimu. Kata Su Qingluo, jangan khawatir, aku pasti akan mencarimu. Kata Ye Yunfei, oke, ini kesepakatan. Ye Yunfei tersenyum. Kalau begitu mari kita kaitkan jari kita, dan tidak ada yang boleh mengingkari janji kita. Kata Su Qingluo. Kemudian, dia mengulurkan jari kelingkingnya seperti daun bawang dengan ekspresi yang sangat serius. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa, tapi dia masih mengulurkan jarinya secara kooperatif dan mengaitkannya dengan Su Qingluo. Melihat ini, pria tua berbaju biru dan anak laki-laki itu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Mereka merasa bahwa status wanita muda itu sangat mulia sehingga seorang anak nakal di Profound Sky Continent sama sekali tidak layak untuk itu. Nona, ayo pergi sekarang, kata pria tua berbaju biru. Tidak, saya akan tinggal di sini selama 2 hari lagi, kata Su Qingluo. Ini, pria tua berbaju biru itu terkejut. Namun, dia tidak berani menghentikan keputusan Su Qingluo begitu saja. Selama 2 hari berikutnya, Su Qingluo tinggal bersama Ye Yunfei sepanjang waktu. Tetua kelima, anak ini bernama Ye Yunfei bahkan tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang dia berikan kepada wanita muda itu, tetapi wanita muda itu sangat merindukannya. Anak laki-laki kecil itu, melihat dari jauh, di puncak gunung di kejauhan, Ye Yunfei dan Su Qingluo bergantung satu sama lain, berkata dengan marah. Itu karena wanita itu telah lama tinggal di benua tingkat rendah ini, yang membatasi penglihatannya. Ketika wanita itu kembali ke dunia tingkat tinggi kita dan berhubungan dengan para jenius yang mempesona itu, dia akan tahu orang seperti apa adalah orang-orang yang benar-benar layak untuk diajak berinteraksi. Pria tua berbaju biru itu mencibir. Tidak buruk, anak laki-laki itu mengangguk. Tetua kelima, saya mendengar bahwa Tuan Lu saat ini sedang berlatih dalam pengasingan, dan kali ini dalam pengasingan, dia akan menerobos ke kondisi membentuk para dewa. Alam pembentuk dewa yang berusia kurang dari 30 tahun. Ini sangat mengerikan. Petik 2. Anak laki-laki kecil itu berkata tiba-tiba. Hehe, Tuan Lu memang sangat jahat. Kepala keluarga telah memutuskan bahwa setelah wanita muda itu kembali ke keluarga, dia akan mengatur agar wanita muda itu bertemu dengan Tuan Lu segera mungkin. Jika hal-hal baik dapat dicapai, Tuan Lu akan menjadi menantu keluarga Su kita di masa depan. Ini cerita yang bagus. Petik 2. Pria tua berbaju hijau itu tersenyum. Sungguh. Jika keluarga Su dan keluarga Lu kita bisa menjadi mertua, itu akan menjadi aliansi yang kuat. Petik 2. Ucap anak kecil itu heran. Sebagai perbandingan, Ye Yunfei ini hanyalah sampah. Dia tidak layak membawa sepatu Tuan Lu, kata bocah itu sambil mencibir. Oke, misi kita kali ini adalah membawa wanita muda itu kembali dengan selamat. Wanita muda itu masih sedikit menyukai Ye Yunfei ini. Jadi, jangan lakukan apapun padanya. Jika aku menyinggung wanita muda itu, aku khawatir itu akan terjadi, akan menimbulkan masalah. Pria tua berbaju biru itu berkata. Jadi begitu, anak laki-laki itu mengangguk. 2 hari kemudian, aku pergi. Mata indah Su Qingluo menatap Ye Yunfei dengan enggan. Jangan khawatir, ada banyak waktu, kita akan bertemu lagi. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Ingat, jika kamu datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Petik 2. Kata Su Qingluo. Aku ingat. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Nona, sudah waktunya kita pergi.
Pria tua berbaju hijau melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Su Qingluo. Petik 2. Su Qingluo mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, lelaki tua berbaju biru mengeluarkan pagoda emas 9 lantai dan melemparkannya ke langit. Ledakan, energi luar angkasa yang mengerikan meletus dari pagoda itu, meledak ke arah langit. Booming, pada saat ini, seluruh benua langit yang mendalam bergetar hebat, dan ada tempat di mana kerak bumi relatif lemah dan gempa bumi besar segera terjadi. Saya melihat bahwa celah ruang besar dilubangi di langit yang tinggi. Menembus kekosongan, anggota keluarga Su itu tertegun, kepala mereka berdengung, merasa luar biasa. Hanya Ye Yunfei yang memiliki ekspresi datar, menutup mata. Sebagai seorang kaisar surgawi, Ye Yunfei bisa menghancurkan sebuah benua dengan jentikan jarinya. Bagi Ye Yunfei, trik kecil untuk menembus kehampaan ini tidak layak disebut. Setelah lelaki tua itu mengorbankan pagoda emas dan menembus kehampaan, dia melirik Ye Yunfei dengan penuh kemenangan, pamer. Dia mengira Ye Yunfei akan terkejut dan tercengang. Namun, apa yang dia lihat adalah ekspresi datar Ye Yunfei, tanpa keterkejutan. Nona, ayo pergi. Pria tua berpakaian hijau itu menyingkirkan pagoda emas, dan membawa Su Qingluo menuju celah angkasa yang tinggi di langit. Saya meninggalkan. Su Qingluo menoleh ke belakang 3 kali di setiap langkah, enggan melepaskannya. Hati-hati, Ye Yunfei tersenyum. Bagaimanapun, Ye Yunfei telah berlatih seni bela diri selama ribuan tahun, dan mentalitasnya sangat matang, jadi dia menganggap pemisahan semacam ini relatif ringan. Hati-hati juga, berdiri di depan celah di angkasa, Su Qingluo melihat kembali ke arah Ye Yunfei untuk terakhir kalinya dan berkata. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berjalan ke celah angkasa itu. Kemudian, pria tua berbaju biru dan anak laki-laki itu juga masuk. Kemudian, retakan ruang itu perlahan-lahan mulai memperbaiki dan menyusut. Ye Yunfei melihat celah angkasa, dan setelah sekian lama, dia memalingkan muka. Komandan Ye, Patriark Su membawa sekelompok anggota keluarga Su tingkat tinggi ke sisi Ye Yunfei, dan berkata dengan hati-hati. Patriark Su awalnya ingin menggunakan Su Qingluo untuk memanjat pohon besar seperti Ye Yunfei. Tanpa diduga, sekarang Su Qingluo telah pergi. Oke, aku harus pergi. Di masa lalu, jika kamu ada hubungannya dengan Siox, kamu bisa pergi ke aku. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Bagaimanapun, keluarga Su ini adalah tempat di mana Su Qingluo pernah tinggal. Ye Yunfei tidak keberatan, berlindung saja. Oke, Patriark Su sangat gembira setelah mendengar ini. Memanggil, Ye Yunfei melonjak ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap. Su Qingluo telah pergi, dan tidak ada yang layak untuk nostalgia Ye Yunfei di sini. Setengah hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke Akademi Tao. Ye Yunfei, kamu kembali. Pil Juyuan Shenyang yang kamu buat untukku sangat berguna. Sekarang, lebih dari setengah energi mayat di tubuhku telah dihilangkan. Kapan Anda akan membantu saya memperbaiki Snow Soul Pill? Petik 2. Ketika Guru Agung Tao melihat Ye Yunfei, dia bergegas maju dengan penuh semangat. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa sebagian besar aura mayat di tubuh Guru Agung Tao telah dihilangkan. Bagaimana dengan syarat yang Anda janjikan kepada saya? Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Aku akan membawamu untuk menemukan batu jiwa sekarang. Kemudian ajari Anda cara berlatih fisiognomi. Adapun untuk membawa Anda ke Tanah Jatuh Dewa, kita harus menunggu sampai nanti, ketika kita pergi ke medan bintang Xuan Huang. Petik 2. Kata Kepala Tao. Ya, petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kalau begitu ayo segera pergi. Datun Dao mendesak. Dia putus asa untuk mendapatkan tubuhnya kembali ke kondisi puncak. Dengan cara ini, dia bisa berlatih seperti orang normal dan menerobos alam. Kalau tidak, wilayahnya tidak akan pernah bisa menembus lagi. Novel 9 Matahari, bab 619. Itu bagus. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei juga ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Kalau begitu tunggu apa lagi, ayo pergi. Kepala Tao itu melambaikan tangannya, dan sebuah pesawat ruang angkasa muncul di depannya, memperbesar dengan sangat cepat. Ye Yunfei dan Kepala Jalan Datun masuk ke pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu sedikit bergetar, dan pergi dalam sekejap. Sehari kemudian, saya datang ke Wilderness Utara. Lihat, seperti apa medan di bawah ini. Pendeta Tao membawa Ye Yunfei ke tanah kosong, menunjuk ke bawah, dan berkata kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei melihat lebih dekat.
ini hanya daerah pegunungan yang relatif kecil, dengan satu atau dua puncak sesekali, sepertinya tidak ada yang istimewa. Ye Yunfei mengukurnya dan menjawab, sepertinya kamu benar-benar tidak meluangkan waktu untuk mempelajari fisiognomi, kata Master Dao Dao dengan nada menegur. Ye Yunfei tidak membantah. Ye Yunfei memang seorang pemula di bidang fisiognomi. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei, sebagai seorang kaisar surgawi, mencoba-coba semua jenis pengetahuan dan keterampilan di dunia, termasuk seni bela diri, alkimia, pemurnian senjata, formasi, del. Namun, Ye Yunfei merasa bahwa itu adalah jalan yang bengkok hanya dalam aspek fisiognomi, jadi dia tidak repot-repot mempelajarinya. Karena, sebagai seorang kaisar surgawi, kekuatan Ye Yunfei terlalu kuat, tidak peduli seni bengkok apapun yang ditemui, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkannya. Ye Yunfei telah tertarik pada fisiognomi sepanjang hidupnya. Lihat, di atas tanah ada 9 punggungan yang menjulang, dan 9 punggungan itu bersama-sama menjaga sebuah puncak di tengahnya. Kata ketua Datun sambil menunjuk ke tanah di bawah. Itu benar, Ye Yunfei tidak bisa menahan perasaan segar setelah melihat lebih dekat. Benar saja, di tanah, ada puncak di tengah 9 punggung bukit. Puncak itu, seluruhnya berwarna ungu, tampak gundul, tanpa tumbuh-tumbuhan, tetapi tampak seperti kuburan raksasa. Tampaknya medan yang luar biasa, kata Ye Yunfei. Jenis medan ini adalah Biro Jiulong Gongzu yang terkenal. 9 punggungan adalah 9 urat naga, dan puncaknya setara dengan permata. Ini medan yang luar biasa. Gunung ungu di tengahnya adalah sebuah makam, pasti terkubur orang yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Orang biasa tidak mampu menghadapi situasi seperti ini, kata pendeta Tao itu. Makam, apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa ada banyak batu jiwa di makam ini? Kata Ye Yunfei. Bagus. Beberapa waktu yang lalu, saya kebetulan lewat di sini dan menemukan situasi keseluruhan. Saya menggunakan fisiognomi saya untuk merasakannya, dan menemukan bahwa ada sejumlah besar batu jiwa di Gunung Ungu ini. Saya sudah mengukurnya secara detail. Biro Gongzu 9 naga di sini adalah versi yang diperkecil, artinya tidak lengkap. Jika itu adalah game Kowloon Gongzu asli, saya pasti akan berbalik dan kabur. Namun meski begitu, medan dan kekuatan di sini tidak boleh dianggap remeh. Petik 2. Kepala Tao itu mengangguk dan berkata, jadi, kamu hanya memikirkanku, dan mengajakku mengambil risiko bersama, dan menggali kuburan bersamamu. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terdiam. Ahem, saya pikir Anda akan tertarik dengan batu jiwa di dalamnya. Kebetulan saya juga bisa memberikan beberapa pengetahuan tentang fisiognomi kepada Anda. Petik 2. Pendeta Tao dari Datun tertawa. Karena kamu ada di sini, ayo masuk dan lihat. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, dia dulunya adalah kaisar surga, dan Ye Yunfei juga merupakan karakter yang tidak takut pada langit dan bumi. Secara alami, dia tidak akan mundur karena bahaya. Ayo pergi kalau begitu. Petik 2. Kata kepala Tao. Dia melintas dan mendarat di salah satu punggung bukit. Kami masuk dari gua ini. Meskipun Biro Jiulong Gongzu berbahaya, selama Anda memahami strukturnya, Anda tidak perlu takut. Petik 2. Terowongan besar tumbuh di punggung bukit ini, dan menemukan sebuah gua dengan senyum percaya diri. Dia membawa Ye Yunfei ke dalam gua. Gua pertama zigzag turun, lebih dari 2000 meter di bawah tanah, dan kemudian menuju ke puncak gunung di tengah. Boom! Di tengah jalan, tiba-tiba, ada semburan suara keras di depan, mengepul Yin Qi, melonjak ke arah mereka. Kemudian, sekelompok pria dan kuda yang mengenakan baju besi hitam, memegang tombak hitam dan menunggang kuda hitam, keluar dari dalam terowongan. Prajurit Yin, Ye Yunfei menyipitkan matanya. Dalam situasi keseluruhan seperti ini, pasti akan ada tentara Yin yang menjaganya, yang sangat normal. Tuan terowongan berkata dengan lembut. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke tanah. Boom! Tanah bergetar, dan naga kuning bergegas keluar dari kedua sisi terowongan, dan bergegas menuju para prajurit Yin itu. Ye Yunfei tahu bahwa naga kuning raksasa ini, yang disebut naga bumi, terkondensasi dari esensi geografi bumi. Gemuruh. Di dalam terowongan, terjadi pertempuran besar. Ye Yunfei menemukan bahwa naga bumi yang dipanggil oleh guru Taois itu tampaknya adalah musuh dari para prajurit Yin itu, dan memusnahkan semua prajurit Yin itu dalam waktu singkat. Selanjutnya, di kedalaman terowongan,
berbagai benda yin muncul lagi dan lagi. Termasuk hantu kelelawar, hantu gagak, hantu monyet dan lainnya. Beberapa hantu ini dibentuk oleh kondensasi yin qi. Karena medan khusus di sini, sejumlah besar yin qi telah terkumpul. Beberapa hantu adalah makhluk lain yang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan telah terkontaminasi terlalu banyak yin qi. Hantu-hantu ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat beracun. Jika prajurit biasa dipukul oleh mereka, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mengalami masalah yang tak ada habisnya. Petik 2. Pendeta Tao menjelaskan, sepanjang jalan, jumlah hantu yang ditemui sangat banyak. Paling tidak, ada ratusan ribu. Orang kuat mana yang dimakamkan di sini? Ini masalah besar. Petik 2. Bahkan Guru Tao pun menghela nafas. Jelas tidak ada orang yang mampu seperti itu di Profound Sky Continent. Dari kelihatannya, itu pasti seseorang dari luar, kata Ye Yunfei. Betul, ada banyak kekuatan besar di dunia. Setelah mereka mati, mereka suka mencari dunia kecil yang terpencil untuk mengubur diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat menghindari gangguan dunia. Karena, tempat di mana yang kuat dimakamkan, biasanya memiliki banyak peluang. Begitu dunia mengetahuinya, saya khawatir mereka akan berduyun-duyun ke sana, dan tidak akan ada kedamaian. Kata Kepala Tao, tapi pada akhirnya kamu tahu, kata Ye Yunfei. Hehe, aku telah menggali banyak makam dalam hidupku. Ini keahlianku, kata kepala terowongan sambil tersenyum puas. Ye Yunfei sedikit terdiam. Akhirnya, mereka sampai di sebuah gerbang batu. Di depan, itu di bawah tanah puncak itu. Di depan, itu dalam lingkup Dragon Ball, dan itu juga lokasi paling berbahaya. Ye Yunfei, kamu kuat, lindungi aku, kata Kepala Tao. Kemudian, dia menginjak kakinya, memanggil naga bumi, dan membuka pintu batu di depannya. Segera, yin qi yang mengepul keluar dari gerbang batu seperti tsunami. Taois Datun melambaikan tangannya, dan penggaris kuning melengkung terbang keluar, meledak ke langit dengan cahaya kuning yang mengerikan, dan segera membubarkan yin qi yang bergolak di depannya. Ayo masuk, Taois Datun memimpin dan bergegas ke gerbang batu. Ye Yunfei juga bergegas masuk. Di dalam gerbang batu ada istana bawah tanah yang besar. Aku merasakan ada banyak batu jiwa di tengah istana bawah tanah. Ini, kata Kepala Tao, booming. Tiba-tiba, terdengar suara keras di depannya, dan kemudian dia melihat sekelompok tentara dengan baju besi lengkap menyerbu dengan berbagai senjata di tangan mereka. Ada sekitar selusin dari mereka. Itu boneka, teriak pemimpin Tao itu. Para prajurit ini bukanlah prajurit Yin, tetapi boneka yang dibuat secara artifisial. Bunuh! Boneka-boneka itu berteriak serempak, dan bergegas ke depan Ye Yunfei dan kepala suku Tao. Boneka terlemah ini juga ada di alam surga gua. Bertarung bukanlah keahlianku. Ye Yunfei, serahkan padamu. Petik 2, teriak kepala Datun Dao. Ye Yunfei melangkah maju, mengayunkan tangan kanannya, dan meledak ke depan. Gemuruh, tinju kanan Ye Yunfei terus membesar, seperti penggilingan batu, menghancurkan ke depan. Boneka-boneka itu terlempar satu per satu. Yang mengejutkan Ye Yunfei, tubuh boneka-boneka ini sangat keras. Setelah terkena pengeboman, mereka benar-benar utuh. Setelah dibombardir, boneka-boneka itu bangkit kembali, dia menyerang Ye Yunfei lagi. Boneka-boneka ini dibuat dari besi meteorik. Petik 2, pemimpin Tao itu juga melihat keistimewaan boneka-boneka ini dan mengamatinya sebentar. Benar, itu memang meteorit bintang. Ye Yunfei sudah melihatnya, dan mengangguk. Ye Yunfei pandai memurnikan senjata, jadi dia bisa langsung tahu bahwa boneka ini terbuat dari besi meteor. Meteor besi bintang, tapi bagus. Kepala Tao itu menatap boneka-boneka itu, matanya berbinar. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa menjinakkan boneka-boneka ini. Ye Yunfei juga menyukai boneka-boneka ini, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan masa lalu terhadap boneka-boneka ini. Secara umum, akan ada titik kendali di atas tubuh boneka. Di atas titik kendali ini, ada tanda kekuatan jiwa. Penguasa wayang mengendalikan wayang melalui jejak kekuatan jiwa ini. Segera, Ye Yunfei menemukan tanda kekuatan jiwa di salah satu kepala boneka itu. Ye Yunfei mencoba menghapus jejak kekuatan jiwa ini. Namun, segera, Ye Yunfei menemukan bahwa struktur jejak kekuatan jiwa ini sangat rumit, dan dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, sulit untuk menghapusnya. Tentu saja,
jika Anda menggunakan sisa jiwa Kaisar Langit itu pasti bisa terhapus. Namun, sisa jiwa Kaisar Langit di lautan jiwa Ye Yunfei semakin lemah, dan Ye Yunfei tidak akan menggunakannya dengan mudah. Ayo bertarung, Ye Yunfei meraung, mengayunkan tinjunya terus-menerus, membuka jalan di depannya, meledakkan selusin boneka ke udara lagi dalam sekejap. Ye Yunfei dan kepala terowongan berlari menuju pusat istana bawah tanah. Sepanjang jalan, lebih banyak boneka terus bermunculan. Yang paling kuat dari boneka-boneka ini adalah yang ada di 10 alam gua surga. Ye Yunfei menunjukkan kekuatannya dan mengalahkan boneka ini satu persatu. Kamu Yunfei, beruntung kamu ada di sini. Jika aku masuk ke sini sendirian, aku khawatir aku sudah lama mati. Kata pendeta Tao berulang kali. Keduanya akhirnya mencapai pusat istana bawah tanah. Ada platform tinggi di sini, dengan tangga di semua sisi, hingga beberapa ratus meter. Di platform tinggi, ada sarkofagus. Di sekeliling, ada total 9 jenderal tinggi, memegang pedang yang bersinar, menjaga platform tinggi. Siapa yang datang? Beraninya kamu mengganggu ketenangan Tuan, dan mundur dengan cepat, jika tidak, kamu akan mati. 9 jenderal meraung serempak, mengguncang seluruh istana bawah tanah. Tampaknya akan ada pertempuran yang sulit. Melihat 9 jenderal, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Novel 9 Matahari, Bab 620. Waspadalah, 9 orang ini bukanlah sekadar boneka, melainkan juga mengandung tubuh jiwa orang kuat yang tersegel di dalam tubuh mereka. Artinya, mereka adalah gabungan antara boneka dan hantu. Kekuatan tempur mereka jauh lebih hebat dibandingkan dengan apa yang baru saja kita hadapi. Serius, pendeta Tao memberi peringatan kepada Ye Yunfei. Ya, sahut Ye Yunfei sambil mengangguk. Sebenarnya, Ye Yunfei sudah mengetahui adanya tubuh jiwa yang kuat berada dalam 9 jenderal tersebut. Platform tinggi ini terbuat dari batu jiwa. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus mengalahkan 9 orang ini. Tambah kepala Tao seraya menunjuk ke arah platform tinggi yang lebar dan tinggi ratusan meter. Tatapan Ye Yunfei tertuju pada platform tersebut yang penuh dengan batu jiwa. Berani mengganggu ketenangan Tuan, mati. Teriak ke-9 jenderal dengan marah. Tiba-tiba, angin kencang menerpa Ye Yunfei dan terowongan dengan suara melolong yang menakutkan. Angin itu begitu dingin, seolah-olah seperti angin utara yang menusuk tulang. Boom! 9 jenderal segera menyerbu dengan energi yang luar biasa, seperti 9 peluru yang ditembakkan secara bersamaan. Huff! Berani sekali hantu ini bertindak lancang. Ye Yunfei mendengus dingin, mengulurkan jarinya, dan pedang spiritual 5 elemen terbang keluar, membentuk formasi pedang 5 elemen pembunuh abadi, dan menyerang ke depan. Dang-dang-dang! Ke-9 jenderal yang memegang pisau besar, bertabrakan dengan pedang spiritual 5 elemen secara terus-menerus, menciptakan suara benturan logam yang tajam. Ye Yunfei terkejut ketika melihat 9 jenderal mampu melawan formasi pedang suksian 5 elemen, bahkan maju selangkah demi selangkah. Jelas, ini adalah pertarungan yang sengit. Setiap jenderal menggunakan teknik pedang brilian, dan 9 set teknik pedang bergema satu sama lain dari kejauhan, membentuk susunan pedang yang sangat kuat. Ye Yunfei melihat bahwa satu demi satu lampu pedang hitam legam terus meledak, memaksa dirinya dan kepala Tao mundur terus-menerus. Agak rumit, kata Ye Yunfei. Tiba-tiba, Ye Yunfei memanggil Sky Shadow Robe, dan dalam sekejap, dia mendatangi salah satu jenderal dan meninjunya dengan pukulan ledakan berantai dari True Demon Killing God Fist. Boom! Pukulan itu sangat kuat sehingga jenderal terlempar jauh. Namun, dalam sekejap mata, sang jenderal bangkit kembali tanpa terluka. Tubuhmu sangat tangguh. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Ye Yunfei, latihan yang kamu latih tampaknya dari atribut yang mereka dapat digunakan untuk menekan Yin Qi mereka. Teriak Taois. Ye Yunfei menjalankan 9 Yang Jing. Boom! Sebuah bola emas besar dengan diameter 300 meter terbang keluar dari dantian Ye Yunfei, menyemburkan cahaya keemasan yang mengepul, dan menabrak 9 jenderal. Kemanapun bola emas pergi, Yin Qi segera diencerkan. Dang-dang-dang, ke-9 jenderal itu tampaknya sangat takut dengan bola emas, dengan putus asa mengacungkan pedang di tangan mereka, terus-menerus melawannya, dan mundur selangkah demi selangkah. Benar saja, atributnya saling menahan, dan berhasil. Ada tubuh jiwa yang tersembunyi di tubuh 9 orang ini, dan tubuh jiwa itu milik Yin
Ye Yunfei, latihan yang kamu latih adalah yang hanya menahan mereka. Datun Dao sangat gembira. Tubuh jiwa, mungkin, menggunakan pedang jiwa surgawi untuk menghadapinya, efeknya bagus. Hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, memanggil. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi. Segera, salah satu jenderal membeku. Serangan pedang jiwa surgawi memang efektif. Ye Yunfei sangat gembira, mengambil kesempatan ini, dia bergegas maju dengan satu langkah dan mengirim sang jenderal. Terbang dengan satu pukulan. Selanjutnya, Ye Yunfei terus melepaskan pedang jiwa surgawi, menyerang 8 jenderal lainnya. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, ke-9 jenderal itu semuanya terhempas. Ye Yunfei dan Kepala Tao bergegas menuju peron. Gemuruh, sebuah formasi besar tiba-tiba muncul, menghalangi mereka berdua. Energi formasi yang kuat dibebankan. Sungguh formasi yang cerdas. Kepala Taois tercengang. Ambil sisi Mao, pergi ke posisi Chen, putar ke sisi Xiang. Teriak Ye Yunfei, memimpin dan bergegas maju, melangkah maju selangkah demi selangkah sesuai dengan arah tertentu. Sang Datun Tao mengikuti langkah Ye Yunfei dan berjalan beberapa langkah. Kemudian, keduanya melewati formasi dengan aman dan sampai di depan peron. Ye Yunfei, aku tidak percaya keterampilan formasimu begitu tinggi. Di masa depan, kita berdua akan bekerja sama, dan mari kita berkeliaran di sekitar gunung dan makam terkenal di dunia. Petik 2. Kepala Tao itu terkejut dan senang. Tidak tertarik. Ye Yunfei cemberut. Jangan remehkan ilmu makam, karena bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita. Jika kita dapat menemukan makam kaisar, itu akan benar-benar berkembang. Petik 2. Kata Pendeta Tao, kamu ingin memasuki makam kaisar hanya karena kemampuanmu. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dengan jijik. Itu cita-cita terbesarku. Petik 2. Kata Pendeta Tao dari Dadi. Boom! Saat dia berbicara, 9 jenderal mengacungkan pedang mereka dan bergegas ke depan lagi. Ye Yunfei berbalik dan pada saat yang sama menampilkan formasi pedang abadi pembunuhan 5 elemen, pedang jiwa surgawi, dan kitab suci 9 matahari. Setelah beberapa tarikan napas, 9 jenderal dikirim terbang terbalik. Ayo naik dan lihat peti mati itu. Menurut tebakanku, seharusnya ada beberapa hal baik di dalam peti mati itu. Petik 2. Terowongan besar tumbuh ke arah peron dan bergegas ke atas. Ye Yunfei juga bergegas ke atas. Di peron, ada sarkofagus. Dengan lambaian lengan terowongan besar, dia mendorong tutup sarkofagus. Di dalam sarkofagus, itu kosong. Tidak ada. Petik 2. Kepala Tao sedikit tercengang. Tidak, sarkofagus ini adalah senjata ajaib ruang angkasa, dan ada dunia kecil lain di dalamnya. Ayo masuk dan lihat, kata Ye Yunfei, melangkah ke sarkofagus. Ye Yunfei jelas bisa merasakan energi ruang yang kuat beriak keluar dari sarkofagus. Jadi begitu, Pendeta Tao mengikuti Ye Yunfei dan melangkah ke sarkofagus. Benar saja, saat berikutnya, Ye Yunfei dan Taois menemukan diri mereka berdiri di sebuah gua. Aura di dalam gua penuh dengan energi spiritual, berubah menjadi kabut spiritual, seperti pita. Banyak obat. Kepala Tao tiba-tiba berteriak, matanya berbinar. Saya melihat ada ladang obat di depan saya, yang harum dan penuh dengan obat Tao, yang bersinar dan menyilaukan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, kelas 7. Ada obat-obatan Tao kelas 1 hingga kelas 7. Apalagi ada ribuan tanaman. Ya Tuhan, kami berkembang. Dao Taois itu berseru dengan berlebihan. Ye Yunfei bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengambil obat-obatan Tao itu secara langsung. Tinggalkan beberapa untukku. Pendeta Dao Tao juga bergegas ke bidang pengobatan dan dengan cepat mengambil obat Tao. Bahkan jika ribuan strain obat Dao ini diperoleh di Xuan Huang Starfield, itu akan menyebabkan perampasan panik oleh semua kekuatan besar. Dalam waktu singkat, semua obat Tao di bidang obat ini dibagi oleh Ye Yunfei dan Kepala Dao Tao. Kemudian, keduanya berjalan ke kedalaman gua. Lihat, ada beberapa senjata magis. Pendeta Tao itu tiba-tiba berteriak lagi. Saya melihat ada rak senjata di depannya, dan selusin senjata ajaib diletakkan di atasnya. Memanggil, dengan kilasan sosok Ye Yunfei, dia berteleportasi ke depan rak senjata. Semua dibagi rata. Pemuka Datun menjadi cemas, dan bergegas menuju rak senjata dengan kecepatan lebih cepat. Namun,
bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei? Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei menyingkirkan pedang panjang, pagoda hitam kecil, dan segel perak kuno. Ketiga bidak ini semuanya adalah senjata sihir tingkat tinggi. Kemudian, Ye Yunfei memilih dua senjata ilusi tingkat menengah lagi, dan menyerahkan senjata ajaib lainnya kepada pemimpin Tao. Kamu sangat kejam, Taois Tao itu berkata dengan wajah sedih sambil mengambil senjata ajaib lainnya. Kemudian, keduanya terus bergerak maju, dan akhirnya sampai di kedalaman gua. Jauh di dalam gua, ada sebuah danau kecil. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil. Di pulau kecil itu, ada pohon hijau kecil setinggi lebih dari 1 meter. Di samping pohon kecil itu, seorang lelaki tua kurus duduk bersila. Pohon budidaya jiwa. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, menatap pohon kecil itu. Pohon budidaya jiwa, ini adalah harta yang luar biasa. Menanam pohon yang menyehatkan jiwa di lautan jiwa dapat menyehatkan tubuh jiwa setiap saat dan meningkatkan kekuatan jiwa. Pohon budidaya jiwa adalah milik harta karun tertinggi jiwa Dao. Pohon kecil ini sepertinya tidak asing bagiku. Kurasa itu adalah harta yang luar biasa. Petik 2. Kepala Tao juga menatap pohon yang mengolah jiwa, matanya bersinar terang. Wawasan dan penglihatannya secara alami tidak sebaik Ye Yunfei, tetapi dia juga tahu bahwa pohon kecil itu pasti harta yang besar. Aku ingin pohon ini, kata Ye Yunfei terus terang. Saat menemukan harta karun seperti pohon budidaya jiwa, Ye Yunfei tentu saja tidak mau memberikannya kepada orang lain. Oke, saya tahu jika Anda memiliki sesuatu yang baik, Anda pasti akan mengambilnya. Petik 2. Kepala Taois itu marah. Danau ini mengandung banyak kekuatan jiwa. Kamu tidak bisa bersaing denganku, kata guru Tao sambil menunjuk ke danau. Karena pohon yang menumbuhkan jiwa menyerap aura langit dan bumi di sekitarnya sepanjang tahun, mengubahnya menjadi energi kekuatan jiwa, dan mencairkannya ke dalam danau. Oleh karena itu, danau kecil ini mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei menatap lelaki tua kurus itu. Yang pasti, itu adalah mayat. Tidak ada lagi vitalitas. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu. Tiba-tiba, ledakan, semburan energi jiwa meledak. Kemudian, gambar demi gambar keluar dari kepala lelaki tua itu, terus berkembang. Ini adalah kenangan hidupnya. Datun Taois berteriak, saya melihat sosok lelaki tua itu muncul di foto-foto itu. Ternyata setelah melihat lebih dekat, Ye Yunfei dan kepala Tao memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi pada lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua ini adalah ahli top di dunia tertentu. Tiba-tiba dikhianati oleh beberapa murid, mereka berkolusi dengan musuh, memasang jebakan, dan melancarkan serangan mendadak. Orang tua itu terluka parah dan melarikan diri dengan putus asa. Beberapa murid dan musuh lelaki tua itu mengejarnya dengan cermat. Orang tua itu melarikan diri jauh-jauh dari dunia tempat dia berada, dan melarikan diri ke tempat yang jauh dan sunyi. Dan, dalam proses melarikan diri, dia menemukan pohon penghasil jiwa. Pada akhirnya, lelaki tua itu datang ke Profound Sky Continent dan tinggal dalam pengasingan di Northern Wilderness. Namun, luka lelaki tua itu terlalu serius, bahkan jika dia mendapatkan pohon penambah jiwa, itu tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Kemudian, sebelum meninggal, dia menemukan medan Jiulong Gongsu ini, membangun makam bawah tanah, dan mengubur dirinya di sini. Begitu saja, generasi orang kuat dimakamkan di tempat terpencil ini. Aku, Dongyang, Tianjun, tidak berdamai. Pada gambar terakhir, lelaki tua itu memandang ke langit dan meraung, terlihat sangat tidak rela. Kemudian, semua gambar menghilang bersamaan. Ternyata orang ini bernama Dongyang Tianjun, kata pendeta Tao itu. Dengan sekejap, Ye Yunfei bergegas ke pulau kecil di tengah danau, melambaikan tangannya, dan mengambil pohon yang menumbuhkan jiwa. Kemudian dengan pikiran, dia mengirim pohon pembudidaya jiwa ke lautan jiwa. Boom! Segera, Ye Yunfei merasa bahwa kekuatan jiwanya langsung meningkat pesat. Itu benar-benar harta jiwa. Ye Yunfei sangat puas. Berdebar, Tao Datun langsung melompat ke danau, duduk bersila, dan mulai menyerap energi jiwa yang kaya yang terkandung di danau. Bersambung.